Anak Wattpad, passwordnya apa? Halo terus sampai mampus. Oke, di video kali ini gue bakal sharing tentang beberapa cerita Wattpad yang menurut gue bagus untuk dibaca. Nah, akhir-akhir ini banyak kan cerita Wattpad yang trending di sosmed, tapi belakangan ini cerita-cerita yang trending itu tentang cerita yang sad ending, bener kan? Nah, dan gue selalu bertanya-tanya ke diri gue sendiri, ini semua penulis bekerja sama atau bagaimana? Karena cerita yang trending di sosmed itu kebanyakan cerita yang sad ending, benar kan? Nah, pasti kalian juga berpikir kayak gitu kan? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke? Sebelumnya, cerita Wattpad yang akan gue rekomendasikan ke kalian itu akan gue tampilkan di sebelah kanan saya. Oke? Oke, yang pertama yang gue bakal rekomendasikan buat kalian itu The Underling Purpose. Penulisnya Aranindi. Nah, cerita ini cocok buat kalian yang suka cerita yang menantang dengan misi-misi yang gak akan kalian tebak alurnya, cara penyelesaiannya. Nah, cerita ini menjelaskan tentang sebuah reality show yang nantinya program ini akan merekrut beberapa orang dengan latar pekerjaan yang berbeda dan nantinya akan dipasangkan untuk menjalankan sebuah misi. Gue bakal ngebacain deskripsi dari cerita ini. Itu Mismatch Tower atau MMT merupakan reality show terbaru dari Zoma TV, sebuah stasiun swasta nasional yang terkenal di Indonesia. MMT merupakan gabungan dari speed dating, working relationship, dan juga survival show. 12 pemain terpilih akan dikurung di lantai teratas sebuah gedung misterius. Mereka harus bekerja berpasangan dan mencari cara untuk mencapai lantai dasar dengan menyelesaikan tantangan yang menanti mereka di setiap lantainya. Jika kalian penasaran, langsung saja baca ceritanya ya. Oke, kita masuk di rekomendasi Wattpad yang kedua. Ceritanya itu berjudul Royal Prince. Nah, penulisnya yaitu Kata Kokoh. Sedikit info mengenai cerita ini. Cerita ini dikemas kembali dengan judul dan penulis yang sama, tapi dalam cover yang berbeda. Nah, pertama covernya seperti yang saya tampilkan sekarang, tapi pada cover ini ceritanya sudah diberhentikan dan dilanjut pada cover yang kedua, seperti yang saya tampilkan sekarang. Oke, gue bacakan deskripsinya. Ini tentang 3 hati yang sama-sama tersakiti, sama-sama mencintai, sama-sama mencari solusi. Ketika keadaan memaksa seseorang untuk merelakan, bisakah hati benar-benar melepaskan? Wow, cerita ini pasti pasti seru banget ya menurut gue.
cerita keempat dan kelima yang saya akan rekomendasikan buat kalian yaitu Atalarik dan Andromeda. Nah, kedua cerita ini ditulis oleh Nisa Fatmat M. Nah, saya akan membahas cerita yang pertama yaitu Atalarik. Cerita ini di pemeran utamanya yaitu Giselle dan Alarik. Nah, cerita ini mengisahkan tentang perjuangan seorang Giselle dalam menaklukkan seorang Atalarik. Nah, perjuangannya ini bukan hanya sekedar halangannya itu tentang si cowok sudah memiliki cewek atau memiliki pacar, tetapi dalam cerita ini yang ikut adil yaitu tentang kejadian masa lalu atau masalah keluarga. Saya tidak akan spoiler banyak tentang cerita ini, jadi jika kalian tertarik baca ya. Tapi cerita ini masih ongoing ya guys, jadi bagi kalian yang menunggu cerita tamat dulu baru dibaca, kalian skip. Gue akan membacakan deskripsinya. Walau tidak ditelaah lebih dalam, seorang Brigitta Griselda akan mendapatkan predikat manusia paling bodoh di alam semesta ini. Fisiknya diciptakan dengan apik oleh Tuhan, namun sayang, matanya dibutakan oleh rasa obsesi pada salah satu anak paling berpengaruh di sekolahnya, yang tidak lain ketua geng Big Glinster, Atalarik Airlangga yang wujudnya menakutkan. Giselle menyampingkan semua penolakan Atalarik, sekalipun sudah ribuan kali cowok itu menolaknya secara terang-terangan, bahkan melakukan kekerasan padanya sekalipun Giselle itu cewek. Tidak hanya Alarik, Bianca yang juga saudara kandung cowok itu pun sama jahatnya, namun Giselle tidak pernah mundur akan langkahnya. Hanya satu yang terpatri di kepala cewek yang hidupnya penuh teror itu, mengembalikan Atalariknya yang dulu, sekalipun Atalarik berulang kali menggaung bahwa cowok itu ingin sekali menjadi alasan jantung Giselle berhenti berdetak. Wow, gimana? Tertarik kan? Jadi buruan baca cerita ini. Selanjutnya selanjutnya beralih pada cerita Andromeda. Pemeran utama dari cerita ini yaitu Dipo dan Elona. Hampir sama sih, sama cerita yang tadi, namun bedanya di sini cowok yang mengejar cewek. Tadi kan cewek yang mengejar cowok. Nah, masalahnya juga hampir sama, yaitu perjuangannya dihalangi dengan masalah keluarga. Jadi langsung saja baca jika kalian tertarik. Deskripsinya yaitu Dipo Panji Tirtayasa adalah seorang anak geng sekolahan yang populer. Ia manis, suaranya bagus, pandai bermain gitar, jago bela diri, wangi, juga pecinta warna hitam. Cowok jangkung yang kerap kali menenteng tas gitarnya ini terjebak kisah klasik dengan kita party marching band di sekolahnya yang notabene sepupu dari ketua gengnya.
Elona Kanzah Wardana adalah wujud paling nyata dari seorang dewi yang akan kamu temui. Hidup dengan keperfeksionisan membuat kata cowok tidak ada dalam daftar kehidupannya. Hingga ia bertemu dan terjebak dalam dare 3 menit saling bertatapan dengan seorang Dipo. Sosok Dipo yang non-ekspresif juga sebatas teman pergi pulang sekolah akibat tanggung jawab yang diberikan dari kakak sepupunya, ketua geng, berubah menjadi sosok agresif yang mengerikan padanya. Semuanya dimulai. Akankah Dipo mendapatkan hati seorang Ilona, murid pintar sekaligus pemilik podcast Andromeda, yang mana hanya Dipo lah yang tahu rahasia tersebut? Oke, itu saja 4 cerita rekomendasi cerita Wattpad yang gue rekomendasikan untuk saat ini. Insya Allah gue akan membuat video rekomendasi yang lebih banyak lagi mengenai cerita Wattpad. Dan sebelumnya gue mau ngingetin ke kalian, please, ketika kalian membaca Wattpad, tolong perhatikan warning di deskripsinya, karena terkadang cerita Wattpad itu tidak sesuai dengan umur kita. Oke? Akhir video, salam anak Wattpad. Bye-bye.